Nah, di sini ketika ditimbang tetap sama. Sebelumnya 300,23 gram, setelah terjadi reaksi menjadi 300,23 tetap. Jadi ini terbukti bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang hukum dasar kimia, materi kelas 10 semester 2. Semoga di pagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Pertemuan kali ini kita akan membahas hukum kekekalan massa atau yang dikenal dengan hukum Lavoisier. Hukum-hukum dasar kimia, ada beberapa dasar hukum-hukum yang digunakan dalam perhitungan kimia yang harus anak-anak pahami. Yang pertama adalah hukum Lavoisier atau yang disampaikan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Yang kedua adalah hukum yang dinyatakan oleh Joseph Louis Proust, selanjutnya John Dalton, Gay Lussac, dan Avogadro. Baiklah, pada pembahasan pertama kita akan membahas hukum Lavoisier. Anthony Lavoisier ini lahir antara tahun 1743 sampai 1794. Lavoisier menjelaskan bahwa proses pembakaran melahirkan teori phlogiston yang mempostulatkan bahwa materi akan membebaskan komponennya ketika dibakar yang disebut phlogiston, atau pada saat itu dikenal massa yang hilang, yang kemudian dikenal dengan gas CO2. Penjelasannya semacam ini hukum kekekalan massa. Jadi massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi semacam ini. Jadi misalnya ini adalah merkuri oksida 100 gram. Ini ketika terurai akan menjadi 92,61 gram dan 7,32 gram oksida. Jadi massa ini 100, ini massa merkuri dan oksigen ini kalau dijumlahkan sama. Ini yang dimaksud dengan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Atau kalau dalam laboratorium itu bisa dibuktikan dengan cara semacam ini. Jadi mereaksikan CaCl2, ini adalah CaCl2, ini adalah natrium sulfat. Ini satunya dimasukkan dalam tabung reaksi, satunya dalam Erlenmeyer, di mana ini terpisah, ini ditutup, sebelumnya ditimbang. Nah, setelah direaksikan, jadi diiringkan dalam wadah tertutup. Nah, setelah bereaksi dihasilkan kalsium sulfat dan NaCl, larutan NaCl. Nah, di sini ketika ditimbang tetap sama. Sebelumnya 300,23 gram, setelah terjadi reaksi menjadi 300,23 tetap. Jadi ini terbukti bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Contoh soal. Pada pembakaran 0,0976 gram Mg, di udara dihasilkan 0,0976
1618 gram MgO. Berapa gram oksigen yang terpakai dalam reaksi itu? Sini bisa dilihat tadi hukum kekekalan massa zat sebelum dan udah reaksi sama. Jadi total massa reaktan sama dengan total massa produk. Reaktannya adalah magnesium dan oksigen. Produknya adalah magnesium oksida. Nah, ini kalau ini sudah diketahui 0,00976 gram Mg, massa O yang dicari, MgO-nya 0,1618. Nah, ini bisa dilihat massa oksigennya adalah massa produk dikurangi massa Mg, sehingga ketemu 0,0642 gram oksigen. Semacam ini. Contoh yang kedua. Pada wadah tertutup, 4 gram logam kalsium dibakar dengan oksigen menghasilkan kalsium oksida. Jika massa kalsium oksida yang dihasilkan adalah 5,6 gram, maka berapa massa oksigen yang diperlukan? Jadi ini diketahui massa kalsium 4 gram, massa CaO 5,6 gram. Yang ditanyakan adalah massa oksigen. Ini sama seperti tadi, jadi massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, sebelum reaksi adalah kalsium dan oksigen, produknya adalah kalsium oksida. Sehingga dicari magnesium massa oksigen sama dengan massa CaO dikurangi massa Ca. Dia ketemu 5,6 kurangi 4, massa oksigen 1,6 gram. Itu tadi penjelasan tentang hukum kekekalan massa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.